datang. Let's go, let's go. Jangan salah pahamku ini tertuju. Siapa yang tahu, siapa yang tahu, kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita. Oke, cari tahu Tami. Apa namanya? Jadi ada lagu 420 ya. Kayak lagu tahun 2003 nggak sih? 2023 nggak sih? Maybe sekitar 2 tahun lalu. Almost 2 years ago mungkin ya. Asik, belum macam-macam ngomong gua. Yang mau gue bahas adalah banyak yang bikin apa namanya? Bukan bikin, maksudnya ngerekam versi live-nya dulu mungkin ya. Mungkin dulu ya, soalnya kan 420 kan lagi vakum ya, right? Ini mungkin sama seperti kasusnya Keisha Lefronka dulu ya, yang dimana versi live yang ada part tingginya, nada tingginya itu nggak sampai pas dia live gitu. Kayaknya gue udah pernah bahas yang dimana itu gue sebut itu lah ego penyanyi ya, dimana emang penyanyi emang harus show off gitu, emang harus unjuk bisa nih gue gitu. Emang harus gitu menurut gue. Dan di sini jadi tahu Tommy ini pembahasannya adalah katanya sih dia udah nyanyi, maksudnya ada komen-komen macam-macam, ada ya emang dia penyanyi atau gue baru denger dia atau segala macam. Ya infonya sih dia udah nyanyi dari tahun 2012 ya, cuman di gue nggak ngejek ya, cuma maksudnya ya 2012 itu penyanyi itu apakah dia emang berkembang atau emang cuman dia begitu-gitu aja, atau emang dalam bentuk kayak apa versi rekaman gitu di YouTube gitu. Gue nggak tahu sebenarnya seluk beluknya dia, cuman gue malah nyari info dari komen-komen netizen maha tahu ini ya. Jadi referensinya dikit, cuman gue mencoba untuk bukan speak up sih, cuman ikut nimbrongnya ramein, karena nggak tahu deh ada yang bikin, udah ada yang bikin konten ini sebelumnya atau bukan, sebelumnya atau belum, tapi gue nggak bakal lama ya yang dimana kalau Keisha kita bandingin, kalau Keisha itu kan versi yang bukan versi part yang teriaknya itu yang tingginya itu ya, yang sering fail, bahkan nggak dikit juga orang yang ngomong deg-degan di bagian itu gitu. Di situ kan gue waktu itu pernah ngasih saran kenapa nggak diturunin nadanya, entah 1 atau 1,5 gitu. Kayaknya kalau versi live gitu penonton nggak bakal ngeh juga gitu. Kalaupun ngeh, pada akhirnya kalau versi live itu, kalau live itu ya tujuan orang kan senang-senang kan. Jadi pendengar itu nggak seharusnya untuk menjadi judges, seharusnya ya enjoy aja, kayak cari tahu Tami ini kan dia kan sering melempar mic ke penonton, bukan melempar mic, melempar maksudnya part yang dia nyanyi kita nyanyi bareng-bareng gitu. Emang kalau ada beberapa banyak lah, pasti semua penyanyi suka kayak gitu, cuman yang gue lihat di sini cari tahu Tami hampir seluruh partnya dia, bahkan part yang sakral istilahnya, yang gongnya itu yang dia kasih ke penonton gitu. Penonton nyanyi bareng-bareng nggak apa-apa, apalagi dari kamera penonton kan pasti suaranya kedengarannya di penontonnya daripada penyanyinya yang di atas panggung kan, speakernya juga segala macam ya, tergantung speakernya juga sih. Tapi ya yang gue bilang tadi, part yang sakralnya itu malah dikasih penonton. Jadi banyak yang komen banyak kan di TikTok ya, di TikTok kenapa dikasih penonton sih gitu, banyak yang wah ini kok di nadanya gini. Ya itulah bahayanya editing ya, maksudnya nyanyi ngedit segala macam gitu, bisa nggak sesuai ekspektasi penonton atau pendengar gitu ya kan. Jadi
loh kok nyanyinya begini versi live, makanya versi live itu sama sekali nggak usah bohong. Untungnya Ari Lesmana atau Vel 20 itu bisa menutupinya gitu, jadi ya di cover sama dia gitu. Soalnya kalau si Ari Lesmananya ya bagus-bagus aja suaranya, ya udah sama kayak rekamannya gitu. Jadi mungkin ini pelajaran juga buat nggak tahu deh ini semua ada yang nonton apa enggak. Maksudnya ada calon-calon penyanyi yang emang harus latihan sih, karena nggak banyak orang yang terlahir dengan suara bagus, tapi kalau bisa dilatih bisa bagus. Banyak kok contohnya, banyak banget yang awalnya gue denger Ed Sheeran atau dia di talk show itu dia ngasih tahu suara awal-awalnya gimana, itu buset amburadul, dia sendiri mau nangis itu dengernya. Cuman suara dia sekarang gimana, ya itulah semua harus hard work. Kalau emang kita cuma ngandelin fame, cuma ngandelin ini, nggak ngomong ceritanya ya, nggak ngomong cerita utamanya, tapi kalau kita sebagai seorang personal udah terbuai dengan teknologi ya kan, ya akhirnya kita harus unjuk gigi versi live ke penonton, pendengar gitu, ya akan kelabakan jadinya, jadi begitu. Gitu sih, apa lagi ya? Ya udah gitu ya lah, gue nggak mau kayak apa ngehujat atau apa, so tau nggak, gue nggak yang gitu. Jadi intinya ya pokoknya buat cari tahu utamanya sukses terus. Kalau misalnya kayaknya masih muda ya, ya nggak ada kata terlambat lo buat belajar ya. Ya kan nama lu lagi naik nih, walaupun dalam beberapa mayoritas mungkin agak shock kenapa kayak gini versi live ya, versi rekamannya bagus gitu ya. Pokoknya jangan mau kalah dengan rekamannya gitu ya. Kalau misalnya emang nada yang ketinggian gitu, cuma kasih nada semana ya, dia nada udah rendah soalnya. Ya kalau misalnya itu kan bisa diturunin atau pakai sequencer gitu, pakai back vokal itu segala macam ya, bisa diakalin lah gitu. Karena emang teknologi itu, tapi saran gue emang jangan terlalu terbuai lah. Ya gue juga kalau misalnya rekam lagu ya, ada di ini apa namanya, gue nggak begitu mengerti dan belum mau tahu untuk mengerti gimana teknik editing vokal, karena gue takut terbuai. Karena gue pernah ada satu lagu gue bener-bener aduh ini kok begini ya gitu. Akhirnya bener-bener gue akalin saat itu untuk ya akhirnya cover sih. Cuman kalau gue dengerin versi raw-nya atau mentahnya itu langsung, gue denger lagi, aduh ini jelek banget kan. Gue kayak sok memproduksi sendiri kan, jadi ya dengan teknologi itu terbuai itu juga nggak bagus. Jadi emang kita sendirinya itu harus latihan yang giat kalau emang giat karena niat. Oke, udah gitu aja. Oke teman-teman, gue simpel aja, gue nggak mau ngomong banyak-banyak. Ya dah gitu ya. Thank you semuanya buat nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.